segini kan jam nanti ya di depan. Oke, nanti isi absensinya ya. Jadi sambil isi absen, langsung aja kita mulai pertemuan kita ini yang terakhir untuk manajemen pemasaran 2 ya. Jadi setelah ini nanti kemudiannya akan ujian akhir semester. Jadi topik kita kali ini mengelola periklanan promosi penjualan dan pemasaran langsung. Nah, jadi di dalam materi kali ini itu pokok pembahasan kita adalah marketing mix. Jadi dia marketing mix atau bahasa Indonesianya sering disebut kalau ada yang penting dicatat ya. Jadi di bauran pemasaran ini adalah suatu kegiatan pemasaran yang di dalamnya memperhatikan produk, baik itu harga, tempat, dan promosi. Jadi di dalam pemasaran itu pasti kita harus melihat apa dulu produknya yang harus dipasarkan. Kemudian harga. Harga itu yang paling sensitif ya kalau di dalam kegiatan pemasaran. Kita biasanya kalau membeli suatu barang itu harga beda 500 rupiah aja pun kita bisa pindah. Iya. Ya, ada seperti kayak kita sebut aja lah Indomaret dan Alfamart. Itu biasanya selalu berdampingan. Ininya ya, tokonya di sana 500 rupiah ya bedanya. Tapi bisa kita keluar, pindah ke sebelah. Nah itu biasanya ini ya, bermain mereka di harga. Kemudian tempat. Nah untuk pemasaran juga kita harus melihat tempat. Jadi kita produsen itu menjual barangnya atau memasarkan barangnya harus diperhatikan tempatnya. Jangan kita membuka toko seperti grosir beras gitu di tengah-tengah tempat orang menjual barang elektronik, ya bingung nanti dia. Siapa pembelinya? Orang rata-rata di misalnya kayak di sini itu ada di daerah-daerah Jalan Asia ya. Itu biasanya di situ menjual segala barang-barang elektronik. Jadi kalau kita selaku produsen membuat di situ menjual beras, mungkin dilewatin orang aja kita nanti, ya kan? Karena orang di sana mencari tape, ya, cari alat-alat karaoke, gitu ya. Nggak ada pilihan. Padahal kita memang perlu beras, nggak pilihan gitu. Jadi itu tetap harus kita perhatikan. Nah, selanjutnya adalah promosi. Jadi tanpa mempromosikan barang kita nantinya, orang nggak kenal barang kita. Jadi kegiatan menjual itu keempat elemen ini sangat diperhatikan. Nah untuk pembahasan terakhir kita ini kita lebih membahas ke promosi. Jadi kita paling sering melihat promosi dan terkadang kita sering melakukan itu di luar akal sehat kita menerima. Sering kan? Promosi dengan gencarnya kita perhatikan, tiba-tiba kita langsung udah membeli. Apalagi sekarang banyak kayak shop online, ya shop online itu banyak banget itu promosinya. Apalagi bulan-bulan tertentu. Sekarang bulan tuh, nah itu nanti dia bisa nanti kayak di bulan apa lah, yang udah lewat bulan 4 atau bulan 5 gitu. Biasa kita lihat kan tanggal 4 bulan 4 gitu. Mereka itu mengadakan promosi. Jadi setiap kita membeli barang itu kita mendapatkan promosi apa diskon atau dapat beli 2 dapat 1 gitu. Nah, tapi di sini kita selaku konsumen saya harap kita bijak lah, ya. Jadi tidak semua iklan-iklan atau promosi itu saling menguntungkan kita. Kita harus perhatikan juga apa yang kita butuhkan. Jangan kita termakan iklan. Kan banyak orang yang sering membeli barang-barang, dilihat iklannya bagus-bagus, udah langsung dibeli.
tanpa kita perhatikan posisi satu ruangan susah, kemudian ya keperluan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Tapi kalau di produsen itu sangat gencar mereka dipromosi. Nah, di promosi ini kita akan lanjutkan ke promotion mix-nya, advertising. Jadi dia di advertising ini itu adalah pengiklanan. Kemudian kita akan nanti membahas di personal selling. Jadi personal selling itu biasanya penjualan langsung, ya. Ya, pemasaran langsung. Jadi biasa sales-salesnya itu kadang kita lihat sering kan lewat di jalan-jalan gitu. Kalau sekarang mereka sering ada pulpen itu alat-alat gunting apa segala macam mereka panggul itu semua jalan. Itu dia di personal sellingnya. Ada dia di sales promotion, ya, promosi penjualan dan publicity. Nah, kita akan ke iklan. Nah, iklan ini adalah merupakan salah satu bentuk impersonal communication yang digunakan oleh perusahaan baik barang atau jasa. Apa itu impersonal communication? Nah, komunikasi apa? Komunikasi ya, kita komunikasi ya. Nah, impersonal. Kalau personal pribadi, ya, impersonal kebalikannya. Jadi kalau dia impersonal itu, impersonal komunikasi itu, kegiatan iklan ini tidak memerlukan feedback, gitu ya. Pokoknya ditampilkan aja semua. Nah, itulah dia periklanan. Dan bagaimana peranannya? Jadi peranannya ini kan membangun kesadaran akan keberadaan jasa yang ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang jasa yang ditawarkan. Nah, yang paling sering ini membujuk calon customer untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut. Membedakan diri perusahaan satu dan perusahaan yang lain yang mendukung posisi jasa. Nah, yang paling sering atau paling ini membujuk calon customer. Jadi iklan itu mempunyai berbagai macam cara. Nanti untuk misalnya kalau kita di S1 nih ya, ini kita masih membahas marketing mix dan promotion mix. Nanti kalau kita sudah di S2, kita ambil dia pemasarannya, itu akan mempelajari cara-caranya. Teknik-tekniknya akan lebih diperdalam. Jadi kalau yang di sarjana strata 1 itu cukup untuk membahas apa itu yang dimaksud dalam periklanannya. Jadi dalam membujuk calon customer ini banyak cara yang mereka lakukan, ya. Terutama pada saat sering kita pergi ke mall, ya. Nah, di sana sering kita lihat kalau kita baru masuk mall aja itu udah banyak spanduk. Itu baru masuk. Masuk lagi kita ke tokonya, itu semakin banyak iklan-iklannya. Apakah iklan umumnya, diskon, atau per itemnya? Jadi dia per itemnya itu nanti mereka akan misalnya untuk bulan ini sale 50%. Jadi kita nggak tahu apakah itu benar 50% atau enggak ya. Tapi itulah usaha daripada produsen dalam menjualnya. Mereka akan memanfaatkan momen. Biasanya momen-momen apa yang paling sering banyak dan berpengaruh iklan? Lebaran, ya. Pada saat Lebaran, terus kemudian ya Natal ya. Pokoknya pada saat momen-momen yang yang global, hari besar, nah mereka banyak di masa-masa iklan. Karena apa? Di sanalah penjualan-penjualannya waktunya bisa dipergunakan. Nah, ini dia juga tadi tujuan periklanan, ya, menjaga agar konsumen selalu ingat akan produk tersebut dan sangat penting tahap studi suatu produk. Reinforcement advertising. Nah, jadi dia setelah diungkapkan dia di iklannya, makin diyakinkan lagi
Meyakinkannya gimana? Dia menunjukkan suatu produk mulai dari variasi bentuknya, kemudian kan biasa kita lihat itu ada manfaat-manfaatnya. Jadi di situ kita tertarik. Oh, memang ini yang kami butuhkan. Jadi itulah tindakan-tindakan dia dalam periklanan. Nah sekarang, apa perbedaan iklan dengan promosi? Hah? Kalau misalnya dia iklan kan mengubah ada pemikiran konsumen untuk membeli. Tapi kalau dia promosi, pemasaran atau konsumen untuk melakukan pembelian di tempat. Iya. Jadi dia iklan itu lebih condong ke memperkenalkan tadi kan reinforcement communication ya. Jadi dia nggak memerlukan timbal balik. Dia diiklankan dibuat baleo, pinggir jalan ya apa gitu. Nah kalau dia promosi biasanya yang langsung di tempat dia menjual barang. Ya langsung terlihat. Jadi misalnya kembali lagi biasa kan di tempat penjualan di mall lah, di market gitu ya. Langsung di situ barangnya dipajang, langsung dia buat harga dan diskon langsung. Atau orangnya langsung, salesnya langsung berdiri di depan berdiri di depan produknya. Biasanya kan kalau dia di mall itu produk-produk misalnya satu blok ini ya, itu Unilever semua. Ya, Unilever itu ada banyak sampo, ya, perawatan kecantikan apa itu banyak. Perawatan bayi sampai yang dewasa. Dia satu blok, biasa mereka itu membooking satu blok di mall. Itu di booking mereka. Nah, di situ mereka menempatkan para salesnya untuk bisa langsung komunikasi. Jadi kita misalnya datang ke bloknya, kita mau cari sampo gitu. Kita udah tahu memang sampo itu yang mau kita beli. Tapi dengan adanya sales tersebut melakukan promosi, komunikasi langsung, kita bisa terikut nanti membeli ya sikat giginya, gitu ya, sabunnya, ya. Semua produk Unilever itu. Karena apa? Disitulah kekuatan seorang sales itu komunikasi ke calon konsumen. Jadi sebenarnya banyak orang bilang ya pekerjaan sales itu gampang, ya. Padahal enggak. Pekerjaan sales itu sebenarnya sangat sulit. Karena apa? Sales itu merubah cara berpikir kita, gitu. Yang nantinya yang tidak seharusnya membeli akan membeli. Gitu. Biasa itu kalau kita datang ke tempat perbelanjaan, ya, kita mau beli baju dapat celana, ya. Ya kan? Kita mau beli sepatu yang dapat sendal. Karena apa? Disitulah kuatnya para sales itu mempengaruhi kita dalam promosi. Jadi mereka akan selalu berjuang untuk membuat kita lebih tertarik. Nah ini dia tadi ya. Jadi dia seperti yang dibilang tadi. Jadi sasaran perbedaan iklan dan promosi itu paling utama terletak di sasaran iklan dan promosinya. Jadi dia iklan itu membuat dalam pikiran konsumen untuk membeli. Nah, lebih spesifik lagi, promosi langsung merangsang kita untuk membelinya. Nah, jadi hati-hati, terutama ini biasa yang para adik-adik yang perempuan ya, sering masuk ke mall, ya kan, yang mau beli pita, terakhir dibeli lebih dari kita. Dia beli sal, beli mukena, beli tali pinggang, gitu. Karena apa? Yang kedapatan ketemu sama salesnya yang jago pula. Salesnya jago, tertarik gitu. Apalagi kalau misalnya kan yang cewek cantik-cantik ya, yang cowok juga ganteng-ganteng ya kan. Terutama kita sudah pengenalan pertamanya, visual kita itu sudah tertarik. Jadi makanya seorang sales itu paling dibutuhkan yang memang luas ya, terutama komunikasinya. Karena kalau kita masuk ke mall kita nanya barang ya apa, orang yang jutek kan, itu nggak lama kita langsung pergi kan gitu kan.
kapan itu masih ada di tempat lain kan gitu. Jadi itulah dia seorang sales, dia harus bisa menjiwai. Disitulah sulitnya seorang salesman ataupun salesman. Jadi sangat sulit sebenarnya. Inilah ujung tombak daripada kesuksesan dan sebuah perusahaan, terutama produsen, dalam menjual barang. Karena apa? Untuk apa diproduksi barang-barang itu tapi nggak tahu memasarkannya gimana. Jadi mereka akan merekrut orang-orang yang andal. Dalam pelatihan-pelatihan mereka akan memberikan gimana trik-triknya merayu orang. Malah diperlukan lagi orang yang tebal muka. Padahal kan udah gondok kita kan, udah gondok ke asik dia ikut, ke kemana kita dia ikut. Tidak kita ke blok sini deh, ikut gimana bu? Ini kayaknya lebih bagus untuk ibu kan kalau ibu pakai begini mantap. Di situ kita sering ini kan tergoda. Enggak perlu lagi juga pasti gitu. Terutama lihat celana ya, lihat sepatu, wow, datang dirinya, datang SPG-nya cakep, ya kan. Mulailah karena dia sudah cakep tergoda pula. Salesnya jago, ya kan? Gak peduli dia beli barangnya laku. Nah, iya, yang seharusnya membeli baju, ya. Terakhir yang dibeli meja apa? Sepatu. Nah, jadi kita harus ini ya. Sekali lagi kalau kita dalam membeli barang ya, kita bijak-bijak lah. Gitu. Jadi pada dasarnya tujuan adalah komunikasi yang efektif dalam rangka mengubah sikap atau perilaku. Itu tadi seperti yang saya katakan. Bagaimana seorang sales bisa merubah cara pandang calon pembeli? Bisa yang seharusnya dia tidak membeli akan membeli. Itu ilmu yang hebat. Kalau saya rasa itu ilmu yang hebat. Karena apa? Bisa bocor kantong kita juga. Enggak di barang-barang juga di makanan juga sering kayak gitu. Lihat ini promo-promonya ya kan. Terakhir masuk. Nah, pulang-pulang perusahaan ya. Iya itu apalagi yang ini ya yang perantauan ya hati-hati. Jangan sampai cepat tergoda sama sales. Begini. Pak minggu depan apa yang dibeli kan gitu. Nah di sini dia tadi manfaat iklan. Tadi kita udah tahu manfaat iklan. Jadi dia memperluas alternatif bagi konsumen, kemudian membantu produsen meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya membuat orang kenal, ingat dan percaya. Inilah iklan. Jangan sampai perubahan iklan ya. Coba. Brand image kita dibangun oleh seorang sales atau perusahaan untuk selalu mengenalnya. Salah satu contoh, kalau saya sebutkan odol gigi, apa yang Soden. Sudah melekat ya. Kalau kita orang membicarakan sampai bahkan mengatakan itu jadi brand itu menjadi alatnya. Seperti sepeda motor, Honda, banyak kan ini brand image kita itu sudah terfokus ke situ. Naik apa kemarin ya udah, ya kan, udah melekat kan di situ dia brand image-nya sudah melekat ke kita. Karena apa? Ya itu dia kekuatan iklan itu. Jadi bisa sampai ya. Kalau kita lihat padahal banyak sebenarnya odol itu banyak macam-macamnya ya, banyak merek-merek apa itu banyak. Tapi di situ masuk ya sekalian ya kalau ada yang beli. Kalau orang biasanya itu kalau udah fanatik dari awal, dia kalau sudah memakai misalnya kita sebutlah produknya nggak apa-apa kita sebut produknya, sebenarnya nggak boleh cinta dia misalnya. Ya udah dia sampai tua nanti akan memperlihatkan cinta dia. Karena image-nya sudah dibentuk untuk memakai produk itu. Hebat ya, seorang sales. Iklan itu hebat, bisa merubah cara berpikir kita. Nah, itu tadi pengembangan dari iklan. Sekarang kalau kita
kita ingin melakukan iklan, kita harus memperhatikan 5M. Jadi ada 5M, bukan 5 miliar ya. M itu ini, depannya M semua. Yang pertama adalah misal, kedua money, uang, yang ketiga mesennya, media, measurement, ukuran. Jadi measurement ini ukuran itu bukan dimensi ya, bukan dimensi, tapi bagaimana kita mengukur hasil daripada semua itu nanti harusnya dievaluasi. Jadi terutama adik-adik ini seorang apa? Program studi apa ini? Manajemen. Kegiatan manajemen apa? Tahu? Jadi kalian itu seorang mahasiswa di program studi manajemen harus tahu apa itu manajemen. Karena semua mata kuliah nanti, mata kuliah kita dari awal ini akan menyangkut ke apa jati diri manajemen ini. Ayo, siapa yang bisa? Manajemen. Jangan kita bicara nanti manajemen pemasaran, manajemen akuntansi, manajemen itu mata kuliah yang ada ya. Manajemen perusahaan, terus manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, banyak manajemen. Tapi manajemennya sendiri kita nggak tahu. Coba. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Iya, ini ya. Bisa juga? Enggak. Kasihlah ilmunya, ya. Harus diberi ilmunya. Gampang kita untuk membuat pengertian manajemen. Ingat aja singkatannya. Ini kita buat dalam bahasa Inggris ya. POAC. AC. Ini nanti harus kalian ingat karena ini akan menyangkut nanti ke semua mata pelajaran atau mata kuliah yang akan kita pelajari sampai nanti tamat di semester 8. POAC ya. P apa itu? Hah? Planning. Ya. Atau perencanaan. Ya. O. Organizing, ya. Organizing. Baru A. Activating. Pelaksanaan. Kemudian C. Controlling. Nah, ilmu itu berkembang. Ya, sekali lagi ilmu itu berkembang. Di tahun 70-an sampai tahun 80-an, manajemen sangat erat dengan planning, organizing, activating, controlling. Nah, sekarang ini harus diperhatikan. Evaluasi. Jadi evaluating ya. Ini harus tambah. Sekarang jadi tambah. Makanya kita jangan mau berpuas diri kalau kita sudah mendapat ilmu. Karena apa? Setiap tahun ilmu itu berkembang. Dulu itu POAC, sekarang POACE, POAC. Ya. Jadi ini semua berlaku untuk bidang ilmu. Jadi ini bisa dikatakan inilah ada dasarnya seperti misalkan ilmu. Tinggal kita masuk ke bidang ilmu apa? Kalau pemasaran, tinggal tadi suatu kegiatan pemasaran yang di dalamnya mencakup kegiatan planning, organizing, activating, controlling, dan evaluating. Manajemen pemasaran. Kalau mereka ada dosen mau nanya manajemen perusahaan, tinggal sambung aja suatu kegiatan di dalam mengelola perusahaan yang di dalamnya adalah kegiatan sambungnya tadi. Mau apa lagi? Manajemen akuntansi, silakan masuk. Jadi itu adalah ilmu dasarnya manajemen. Jadi para adik-adik kalau udah di program studi manajemen, janganlah nggak tahu manajemen itu apa, ya kan?
Masa di program studi manajemennya nggak tahu kan gawat. Apalagi kita ini manajemen umum, ya kita harus tahu apa itu manajemen. Jadi di dalam agak belajar sedikit ya, di dalam kehidupan kita pun harus kita lakukan itu. Karena apa? Biar kita bisa menjadi pertama tertib dalam diri kita sendiri dulu. Pertama kita mau ke kampus, kita harus rencanakan dulu, ya kan? Kita mau naik apa ke kampus? Nah, gitu. Sampai di kampus nanti kita jam berapa masuk? Kan harus dicatat, dibiasakan disiplin dengan keteraturan. Setelah ini sampai kampus masuk jam berapa? Nanti ada jam istirahat. Pas dia makan siang kita akan makan siang. Teratur kan? Bangun, terus nanti mandi pakaian saya ini, celana saya ini, sepatunya ini, berangkat naik ini, terus sampai di kampus, ya kita urutkan apa yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian actuatingnya, nah actuatingnya itu pelaksanaan kan sudah kita jadi kita centangin aja, oh ini udah. Nah kita kontrol. Di mana kita kontrolnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita dari kos-kosan, dari rumah atau dari mes ke kampus, kalau nggak kita kontrol datang kawan dari luar. Yuk di sana ada tontonan enak, jadi baru. Ya, kita tidak ada kontrol, lewat lari ke sana bolos kuliah. Ya, apalagi ini kan biasanya banyak ini kan, ini cuma segini. Gimana itu Sal? Cuma segini. Ya, dan itu sampai dia di depan kampus duduk di kantin, datang kawannya dari luar atau yang sudah keluar jam kuliahnya, ke sana ada pesta, terus pergi, ya kan? Itulah dia tidak kontrol. Nah terakhir apa? Evaluasi. Jadi kita evaluasi, satu hari kita ini melakukan kegiatan, kita evaluasi. Nah kalau evaluasinya untuk apa tujuannya? Kalau misalnya kita bangunnya kita tadi pagi bangunnya jam 7. Sementara dengan rentang waktu mulai dari mandi, pakaian, sarapan, jalan ke kampus, dia lekat dengan personal selling. Jadi dia erat kaitannya promosi dengan personal selling. Nah, maka dikatakan itu interaksi antara individu dalam berkomunikasi, saling bertatap muka, bertemu dalam upaya menciptakan, perbaiki, menguasai dan mempertahankan antara kesatuan bagi kedua belah pihak. Nah, jadi kegiatan promosi itu bisa dikatakan juga di dalam personal selling. Jadi dia langsung menjual barang, ya. Nah, kegiatan personal selling ini juga termasuk yang sulit. Kenapa? Kita membutuhkan feedback. Ya. Kita akan menawarkan promosi. Promosi itu dari mulai harganya, diskon-diskonnya, gitu. Nah, salah-salah ucap kita, ya bukan kita aja yang ditinggalkan, gitu. Tapi saya produknya juga akan ditinggalkan. Nah, di personal selling ini, seseorang itu harus betul-betul mengetahui produk apa yang dijual. Jadi kalau kita nanti adik-adik akan bekerja, misalnya di suatu perusahaan sebagai sales, ya pertama pelajari produk. Kalian harus tahu. Misalnya nanti ada kalian diterima jadi sales di mobil, jangan hanya merayu orang mobil-mobil. Nah, orang tahu kalau udah beli mobil itu ya nyaman, nah ini nggak kena hujan, bisa cepat. Orang semua sudah tahu itu. Udah tahu bahwa naik mobil itu enak, apalagi mobil baru. Jadi kalau salah, jangan itu yang menjadi patokan, tapi harus minta katalognya, spesifikasi. Ya spesifikasinya, karena orang membeli sesuatu yang memang sudah tahu dan sudah tahu itu kebutuhannya, dia akan lebih detail membedakan manfaat.
Lebih detail akan membedakan manfaat dan kegunaannya. Apa yang menjadi keistimewaan misalnya mobil. Mobil itu, ya kita semua udah tahu mobil rodanya 4, ya, dengan ban merah 5. Kita udah tahu kan? Nggak perlu itu lagi kita sebutkan dalam penjualan. Nanti kita diketahui. Ini misalnya mobil merek X. Apa perbedaannya dengan merek Y? Kita harus tahu spesifikasi mesin, ya, terutama yang paling sensitif bahan bakarnya. Bahan bakarnya harus kita tahu. Saya sering ke pameran. Sebenarnya sudah tahu semuanya. Tapi saya pengen suka melihat bagaimana kemampuan SPG itu atau kemampuan salesnya itu. Apakah hanya dia bermodal cantik atau ganteng, kan gitu. Dan banyak yang saya temukan hanya bermodal cantik. Tapi sayangkan, karena apa? Kalau itu yang dimanfaatkan, dia tidak akan susah nanti pendidikan. Jadi manfaatkanlah memang jadi seorang sales. Jadi jangan malu kalau misalnya sales gitu ya, pekerjaan sales kan banyak. Karena pekerjaan sales ini kan banyak jaga premi ya, banyak jaga premi. Tapi jangan salah, fee atau laba gimana ya, bonus daripada seorang sales bisa melebihi gaji bulan seorang pegawai. Nah, balik kembali ke tadi, biar menjadi seorang sales yang andal, apalagi terutama sales itu kan lebih cenderung di personal selling. Dia harus bisa mengetahui pertama satu spesifikasi produknya. Terus bisa dia membandingkan bahwa produknya itu ada keunggulannya. Ya. Semua mobil bisa lari 100 km per jam. Tapi apa yang didapat dengan beli mobil ini lari 100 km per jam, bensinnya nggak bisa habis Pak. Semangat belinya ya. Semangat kan? Nah itu. Jadi memang harus dirubah ininya. Semua orang tahu, semua mobil zaman sekarang ini ya, tahun-tahun 2020 lah, itu mobilnya sangat cepat sekali, lari 100, 150, bahkan saya pernah pilih lari 200 bisa. Semua orang tahu mobil ini bisa cepat sekarang. Tapi apakah dia tahu bensinnya gimana? Ya. Ada mobil yang baru 2 jam ini dipergunakan lari 100 habis itu. Boros. Ya. Nah, apa itu kan menjadi keunggulan? Itu menjadi keunggulan dan sales itu harus tahu. Sales itu harus tahu di sini keunggulan. Karena pabrik itu kan akan mengeluarkan spesifikasi. Walaupun kita nanti di manajemen, tapi akan jadi sales orang dari perusahaan otomotif, ya kita nggak salah. Yang membaca aja bertanya, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya, enggak lah. Malu bertanya jalan-jalan dia. Ya kan? Bukan sesat. Kalau sesat di Kota Medan ini nggak akan sesat. Tapi akan jalan-jalan kalian yang seharusnya kalian sampai ke kampus ini. Bisa-bisa kalian dulu nanti ke USU dulu, baru ke Manhattan, ya kan? Bertanya lagi, diarahkan lagi kemari, baru kemari. Padahal dari belakang sana udah sampai. Jadi jangan sampai ini malu bertanya. Jadi mahasiswa pun jangan malu bertanya. Kita semua belajar. Saya sendiri juga masih belajar. Jadi dosen itu bukan berarti yang ilmunya udah wah. Tidak. Sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ilmu itu setiap tahun berkembang. Ya. Bagaimana cara kalian mengetahui kalau dosen itu ini semua sudah ada di dalam, kita sudah diberikan rencana pembelajaran semester. Ini sudah baku. Tapi kalau kalian mengetahui sesuatu yang di luar daripada ini kan dari kementerian diberikan ini. Apa gambaran seorang
program studi mahasiswa di program studi manajemen itu, apa yang pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai itu kan ada 16 kali pertemuan. 2 itu UTS dan UAS. Di dalam ini kami para dosen itu sudah merangkum semua materi. Tapi inilah beda kita ini apa ya, mahasiswa kita. Dan sekarang lagi dikembangkan, mahasiswa itu jangan hanya menerima, bertanya. Sekarang zaman internet yang pada saat kalian bisa kayak seperti tadi saya bertanya, kalian bisa aja langsung sesimpel, ya kan? Terus kalian tinggal ketik aja, misalnya seperti tadi kita membahas ininya tentang mengelola periklanan. Kalian search saja di Google mengelola periklanan, keluar semua itu. Apa yang ada di sini dan kalian dapat di internet, bandingkan. Pak, ini apa ya? Karena Pak dosen juga manusia, bukan Tuhan, ya kan? Dan ilmunya semua ada. Jadi kita pun harus saling belajar, bertanya. Nanti kalau misalnya itu suatu hal yang baru, kita diskusikan. Karena di setiap pertemuan itu biasa selalu harus ada diskusi. Dan diskusi itu saya harap bukan mendiskusikan yang sudah ada. Kalau yang sudah ada ngapain didiskusikan gitu. Yang belum kalian ketahui didiskusikan. Ada nanti diberi materi untuk diskusi, coba kalian search gitu. Jadi coba bagikan kalian seorang mahasiswa, jangan seperti SMA lagi, kalian itu mahasiswa. Maha. Ya. Maha itu berarti sudah di atas yang biasanya. Kan siswa. Siswa itu biasa TK, SD, SMP, SMA. Jadi kan kalian udah maha. Jadi kegiatan itu di luar negeri ya, di luar negeri kegiatan begini itu hampir tidak ada. Ya, mengajar begini, yang ada diskusi. Cuma kita belum bisa terapkan. Pelan-pelan kita akan mengarah ke sana. Jadi mahasiswa itu diharapkan bisa bertanya. Jadi nggak menerima terus saja itu ya kan? Dia kalau nyambung. Kalau keluar dalam mimpi nanti malam, besok pasti, ya kan? Nah, kita lanjutkan lagi ke sifat personal selling. Nah, jadi di personal selling ini sales itu memang harus betul-betul lebih luas karena tenaga penjual dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjual dan sesuai perilaku masing-masing calon pembeli. Nah, itulah dia luasnya gimana dia? Dia harus bisa menjelaskan produk itu seorang sales. Makanya jadi seorang sales pelajarilah deskripsi produknya. Mau jual apa, jadi sales HP, jadi apa gitu ya. Nah, dapat mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan. Jadi seorang sales itu memang betul-betul harus menjadi seorang akar kejiwaan. Dia harus pakar kejiwaan. Kenapa pakar kejiwaan? Dari gerak tubuh aja seorang sales itu tahu kita berbeda apa enggak. Ya kan? Ya, itu jagonya seorang pembeli. Itu masih bahasa tubuh. Dari cara kita ngomong, sales itu tahu juga apa yang mau kita beli dan berapa kemampuan kita. Itu kejiwaannya. Makanya tadi dia dapat mengetahui reaksi calon pembeli terhadap penawaran penjualan. Jadi kalau kita sales misalnya di suatu stand produk yang multi, seperti produk Unilever kan multi itu ya. Kalau ada suatu barang yang misalnya memang kira-kira dia kan kadang barang itu ada tahapan harganya, ya. Padahal penggunaannya sama. Ya. Mulai dari sampo apa itu sampo itu banyak itu ada yang nanti itu ada penyumbur ada apa ada yang 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 katanya. Itu banyak. Iya.
kemampuan membelinya udah terbaca. Ya salah satu, tapi ini nggak jadi apa ya sebenarnya akan menurunkan pandangan seorang pribadi seseorang. Karena apa? Zaman sekarang itu banyak orang berduit, dia pakai celana pendek, pakai sandal jepit, tapi di dompetnya memang nggak ada duit, tapi kartunya limitnya semua 100 juta semua limitnya, ya. Nah itu dari penampilan. Kita kalau udah gitu, kalau misalnya Pak kita lihat oke, tapi langsung kita hubungkan seseorang. Ini triknya ya, seseorang yang mempunyai kemampuan dalam membeli atau dalam kata lain dia banyak uang, dia itu tidak akan takut untuk usaha. Di situ dia. Seperti ini saya mau beli laptop, ini berjajar beli laptop sampai 10. Kemampuan saya misalnya 50 juta. Saya gampang aja bayar. Ini berapa? Ini apa? Ini sampai capek gitu dibuat salesnya itu neraka terus sampai ke 10 laptop. Tapi kalau budget kita hanya 8 juta. Pertama kita gini-gini dulu. Harganya lah. Ya kan? Nah, di situ seorang sales melihat bahasa tubuh gerak si calon pembeli, dia udah bisa langsung tahu, oh berarti dia ini akan memerlukan budget kelas mana. Dilihatnya dulu, kalau ini harga laptop ini harga misalnya 20 juta, dia langsung tinggalkan, berarti dia kemampuannya pasti di bawah 20 juta. Dia melirik lagi, laptop dengan harga 10 juta, masih dilewatinya, berarti dia kurang duitnya. Nggak ada kasus begini, 10 juta. Berarti kita seorang sales tunjukkanlah yang kelas 5 juta, 8 juta. Yakin pasti. Kalau adik-adik jadi seorang sales, pasti berhasil menjual barangnya. Ya, jangan berharap di 20 juta. Memang ini kalau salesnya berhasil menjualkan, bonusnya misalnya 3%. 3% kali 20 juta. Wow, memang ya untuk uang kantongnya. Tapi kalau nggak jadi beli bodoh, ya kan? Lebih bagus dalam pameran kelas-kelas 5 juta, 8 juta, laku terjual sampai 3. Sama juga kan dengan ini, dengan 3% kali 20 juta. Di ini 3% kali 5 juta kali 3, karena 3 yang laku. Jadi seorang sales itu memang betul-betul sekali lagi ilmu jiwanya harus tinggi. Nah, kita lihat fungsi personal sellingnya. Jadi dia memberi pengetahuan yang luas kepada konsumen. Kenapa tidak memberi pengetahuan yang luas? Jelas memberi pengetahuan. Harus tahu dia semua, dia tadi bicara laptop ya. Harus tahu dia semua ini merek apa, spesifikasinya ini. Transfer ini pun jadi secara personal selling itu jangan sampai tidak mengetahui produknya, menjadi sumber informasi jelas. Ya kan, kalau kita membeli, kita pembeli, nggak ada salesnya atau personal selling yang berdiri di situ, kemana kita tanya? Ada baca ini lah apa? Kadang mau dibuat di sini kertas-kertas spesifikasinya, gitu ya. Kan mau dibuat gitu ya. Tapi kepuasan kita tidak ada. Nah itulah yang harus dilihat daripada kegiatan personal selling. Ya kan? Yang melayani konsumen sudah jelas ya, menjual produk berjasa. Tapi yang paling inti inilah dia yang harus dimiliki daripada personal selling. Sekali lagi deskripsi atau kriteria produknya itu dia harus ketahui. Nah, personal selling mempunyai peranan penting dalam industri jasa. Sudah jelas. Di dalam menjual produk itu, garda utamanya atau ujung tombaknya adalah sales. Itu yang ujung tombaknya. Makanya sekali lagi seperti saya katakan tadi,
Jangan malu, misalnya kan sekarang ini kan image orang kalau sales itu pekerjaan murah, ya salah. Itu pekerjaan yang sangat harus betul-betul ditekuni. Karena apa? Kalau kita hanya sebagai sales ya sales jual-jual barang kayak penjual jamu itu lah ya. Jamu terus sepanjang 15 km dia itu aja diucapkannya. Ya kan? Tapi seorang sales yang betul-betul mengerti dengan kegiatan personal sellingnya, ya dia harus mengetahui ini semua. Karena dia harus bisa mendistribusikan produk-produk tersebut. Nah, untuk dia personal selling, jasa tersebut disediakan oleh orang, bukan mesin. Karena apa? Karena harus membutuhkan feedback, dia harus bisa komunikasi. Lain kalau iklan-iklan Baleco, Videotron, apa ini nggak perlu feedback. Dan itu biasanya hanya iklan-iklan seperti itu tujuannya hanya sekedar mengingatkan bahwa produk kita masih eksis loh. Tapi kalau dalam tujuan langsung ke tingkat penjualan, biasanya perusahaan itu lebih mengedepankan personal selling. Di personal selling inilah dia bisa langsung nyata penjualannya. Dan itu di mall-mall itu biasa langsung ini ya. Mereka yang biasa personal selling ini jarang yang mempergunakan toko sampai begitu lengkap. Dia biasa mengincar itu mall itu hanya untuk stand-stand tertentu. Di situ dia kata personal sellingnya. Kalau dia di toko kan jarang kita paling ini promosinya atau iklannya paling hanya ya diskon gitu. Selebihnya ya kita cari sendiri. Mau sepatu kurang berapa, dia labelnya oke diskon. Tidak begitu banyak produk yang harus diberikan kriteria atau spesifikasi barangnya. Nah, inilah dia pergeseran. Semua ilmu mempunyai pergeseran atau selalu berevolusi. Ya, manusia juga selalu berevolusi. Nah, dulu zaman Siti Nurbaya kita dinikahkan secara paksa, kan gitu ya. Sekarang ya kita bebas itu untuk menentukan pilihan pasangan hidup kita. Berubah kan? Nah ini juga gitu. Kalau dulu paradigma lama itu ya kalau mau jualan aja terus gitu. Jualan aja terus. Jadi